البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan. Wa qala aidan Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan juga Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala mengatakan, iyyaka an tazkharra bi kathratil mu'ayyidina lil batil. Jangan sampai engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mendukung kebatilan. Walal alqabid dhahmah, dan jangan pula engkau tertipu dengan julukan-julukan yang besar. Yang tidak setuju pendapatmu adalah imam ini atau ulama ini dan seterusnya. Engkau ikut mazhab yang lain yang imamnya itu tidak seberapa kuat misalkan. Wa kun ma'al haqqi haitsu makan. Dan jadilah engkau itu bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Selesai dari Al-Makhraj minal Fitnah. Wa qala fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Baqiyatus Salaf, beliau mengatakan, fal mizanu laisa huwal kathrata wal qillah. Maka timbangan yang sebenar itu bukanlah jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit. Balil mizanu huwal haqq. Akan tetapi timbangannya adalah kebenaran itu sendiri. Faman kana 'alal haqq wa in kana wahida fa innahu huwal musib. Maka barang siapa di atas kebenaran walaupun dia sendirian, maka dia itulah orang yang benar, orang yang sudah tepat langkahnya. Tentunya kebenaran itu dilihat dengan apa? Dengan dalil dan pemahaman yang betul. Wa huwal ladzi yajibu liqtida'u bih. Dan dia itulah yang wajib untuk diteladani. Wa idza kana al-kasratu 'alal batil, dan apabila jumlah yang banyak itu justru di atas kebatilan, fa innahu yajibu rafduha, maka wajib dia itu ditolak. Wa adamul ightirari biha, dan tidak boleh kita terpedaya dengan itu. Selesai dari Syarah Masail Jahiliyah punya Syekh Al-Fauzan. Baik. Kita naik lagi ke yang di atas. Qala al-Imam Muhammad ibn Husain al-Ajuri rahimahullah, fa in qala qa'il ma makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban. Apabila ada orang yang bertanya, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dimulai dalam keadaan asing, wa sayaudu kama bada, dan dia akan kembali sebagaimana permulaannya. Qilalah, dijawab untuk dia, kana an-nasu qabla an yub'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahla adyanin mukhtalifah. Jangan lupa anak-anak dididik untuk tenang, karena ini rumah Allah, tidak boleh ada suara bising. Sama aja sedang ada daras ataupun tidak ada daras. Baik. Dulu manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka adalah orang-orang yang memiliki agama yang beraneka ragam. Yahudun, wa Nasara, wa Majusun, wa abadatu awsan. Ada yang Yahudi, Nasrani, penyembah api, ada juga penyembah berhala-berhala. Falamma bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana man aslama min kulli tabaqatin minhum ghariban fi hayy. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, jadilah orang yang masuk Islam dari setiap kelompok tadi itu adalah orang asing. Fi hayy. Fi hayy yaitu di desa dia, hayy. Kenapa desa bahasa Arabnya hayyun? Karena apa? Di situ terkumpul kehidupan. Ghariban fi qabilatih, dia asing di kabilahnya. Kabilah yaitu apa? Suku. Mustakhfiyan bi islamih, dia bersembunyi dengan keislamannya itu. Masih apa? Belum berani terang-terangan. Qad jafahul ahlu wal ashirah, dia telah disikapi dengan kasar oleh keluarga dia dan sanak kerabat dia. Fahuwa bainahum zalilun haqir, dia ada di tengah-tengah mereka dalam keadaan rendah dan hina di mata orang-orang jahil.
Muhtamilun lil jafa. Dia memikul jafa, yaitu sikap kasar tadi. Sabirun alal adha. Dia bersabar terhadap gangguan tersebut. Hatta a'azzallahu azza wa jalla al-Islam. Sehingga Allah azza wa jalla memuliakan Islam. Yaitu setelah apa? Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Wa kathura ansaruh, dan banyak penolong-penolong Islam. Wa ala ahlul haq, dan para pembela kebenaran itu yang menang. Ala, yang menang. Wa qama'a ahlul batil, ahlul batil terkalahkan. Fakana islamu fi ibtida'ihi ghariban bihadzal makna. Maka Islam pada permulaannya adalah asing dengan makna yang semacam ini tadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa sayaudu ghariban, dan sabda Rasulullah SAW, dan Islam akan kembali asing, maknanya adalah wallahu a'lam, annal ahwa al mudillata, harusnya mudillata ya, bukan mudillatu. Annal ahwa al mudillata taksur, bahwasanya hawa nafsu yang menyesatkan itu mulai menjadi banyak setelah apa itu? Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian apa? Masa Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Atau bahkan di akhir-akhir pemerintahan Utsman, mulai orang-orang menampilkan hawa nafsunya. Fayadillu biha katsirun minan nas, sehingga banyak sekali dari orang-orang yang tersesat dengan hawa nafsu tadi. Wa yabqa ahlul haqqi alladziina hum ala syari'atil islami ghuraba'a fil nasi liqillatihim. Dan tersisalah para pembela kebenaran yang mana mereka itu adalah di atas syariat Islam, mereka itu jadi asing di tengah-tengah manusia dikarenakan sedikitnya pembela syariat yang benar tadi. Alam tasma ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, kulluha fin nari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Fatil man hiya an-najiyah, ditanyakan siapakah ini kelompok yang selamat? Faqal ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mana aku dan para sahabatku ada di atas ajaran tersebut. Baik, ini pembahasan sanadnya panjang, kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Dan masih ada pendukung-pendukung yang lain. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam muru bil ma'rufi wanharu 'anil munkar. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang hadis yang tadi, kesimpulannya apa? Ternyata satu kelompok itu yang betul, sementara 72 kelompok pengikut hawa nafsu tersesat dan masuk ke dalam neraka. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muru bil ma'rufi wanharu 'anil munkar. Teruslah engkau memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Cegahlah dari kemungkaran hatta idza ra'aita suhan muta'ah, sampai apabila engkau melihat syuh ini adalah apa? Syiddatul bukhl, yaitu sikap kedekut ya, pelit, yang amat sangat, muta'an yang ditaati, wa hawan muttaba'ah, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'sarah, dan dunia yang lebih diutamakan, wa ijaba kulli dzi ra'yin fi ra'yih, dan setiap orang yang memiliki rasio, memiliki pemikiran sendiri, dia sudah kagum dengan pemikirannya, tidak ikut dalil. Wa ra'aita amran la yadalaka bihi, dan engkau melihat perkara yang engkau tidak mampu untuk menanganinya, fa alaika bi khassati nafsik, maka ketika itu engkau harus mengurusi dirimu sendiri. Wa iyyaka wa awamin nas, atau apa? Wa awamihim, dan tinggalkan orang-orang awamnya. Tinggalkan maksudnya bukan betul-betul mereka dijauhi, tapi apa? Jangan ikut gaya hidup mereka. Bagaimana dalam dalil-dalil yang lain? Fa inna fihim ayyamas sabr, karena di tengah-tengah mereka itu ada hari-hari kesabaran. Di tengah-tengah apa? Keterasingan yang semacam tadi. Fihinna kaqabdin 'alal jamar, di tengah-tengah mereka tadi itu, atau hinna kembali ke ayam, di tengah-tengah hari itu adalah seperti orang yang menggenggam bara api. Ini hasan li ghairi, kesimpulan hadisnya itu. Dan ada tambahan yang lain yang sahih juga, yaitu apa? Mendapatkan pahala 50 kali dari amalan orang-orang biasa. Ini sanadnya panjang pembahasannya. Kita lanjutkan kata Imam Al-Ajuri rahimahullah,
Fahadihi sifatun min sifatil gharibi sabi ala dini. Maka ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat orang yang asing yang bersabar di atas agamanya hatta yaslama minal ahwa'il mudillah, sampai dia selamat dari hawa nafsu yang menyesatkan. Memang perlu kesabaran. Ya, kita baca catatan kaki, inna masyaqqatas sabati 'alal haqqi fi waqti ghurbati sunnah. Sesungguhnya kesulitan untuk tetap kokoh di atas kebenaran di waktu asingnya sunnah, sababun li tad'ifil ujur wa darajat. Itu akan menjadi sebab dilipat gandakannya pahala dan derajat-derajat indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Semakin kita mengalami ujian itu, semakin tinggi derajat dan semakin banyak pahalanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi kalamihi ala baqaya sabitin 'alal haqqi fi ayyamil qillah. Syekhul Islam ketika membahas tentang sisa-sisa orang yang kokoh di atas kebenaran pada hari-hari yang sedikit itu, beliau mengatakan wala yaqtadi hada annahu sara ghariban wala yaqtadi hada annahu idza sara ghariban annal mutamassika bihi yakunu fi syarr. Dan dalil-dalil ini tadi tidak menuntut bahwasanya apabila orang ini asing, mengharuskan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ini tadi berarti dia di dalam keburukan. Yaitu kata beliau enggak menuntut seperti itu. Bal huwa as'adun nas, bahkan orang ini adalah orang yang paling berbahagia, paling beruntung. Kama fi tamamil hadis, sebagaimana dalam kesempurnaan hadis tadi, fatuba lil ghuraba. Maka keberuntungan itu adalah untuk orang-orang yang asing. Harusnya alamatnya alamat hadis ya, bukan yang biasa untuk ayat. Tanda bunganya itu kanan kirinya itu. Baik. Wa tuba minat tib. Tuba itu dari tib, yaitu apa? Kebagusan. Orangnya apa? Thayyib. Wa qala ta'ala tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka akan mendapatkan kebaikan, tuba keberuntungan, wa husna ma'ab, dan akan mendapatkan tempat kembali yang bagus. Fa innahu yakunu min jinsis sabiqinal awwalin. Maka orang ini menjadi sejenis dengan orang generasi pertama itu, yang pertama dan terdahulu masuk Islam. Alladzina taba'uhu lamma kana ghariba, yang mana mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi terasing. Wa hum as'adun nas, dan mereka adalah orang yang paling beruntung. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fahum a'lan nasi darajatan ba'dal anbiya alaihi wassalam. Maka mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi alaihi wassalam. Jadi keterasingan tidak mengharuskan kita jadi gentar dan merasa kecil hati. Pahalanya agung di sisi Allah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah, al-imanu wal amalu sholihu fi zamanil fasid. Iman dan amal soleh di masa yang rusak, yaitu di masa kerusakan, alladzi yurfa'u fihi min ahlil ilmi wad din, yang dengan itu yurfa'u fihi min ahlil ilmi wad din, yang pada masa itu banyak orang-orang soleh dan ahli ilmu yang telah diwafatkan, yurfa, yaitu dihilangkan. Wa yaksuru fihi al-fisqu wal harab, dan menjadi banyak pada zaman tadi kefasikan dan kekacauan. Harab, kekacauan, atau harab artinya kematian menurut bahasa Habasyah yang dipakai Nabi untuk istilah ini. Wa yazillul mu'min, ketika itu orang mukmin jadi hina di mata para pengikut dunia. Wa ya'izzul fajir, orang yang jahat justru menjadi mulia di mata masyarakat. Wa ya'udud dinu ghariban, dan Islam pun agama Islam menjadi asing. Kama bada ghariban, bada yaitu bada'ah, sebagaimana dia permulaannya adalah asing. Wa yakunul qa'imu fihi kal qabid 'alal jamr, dan jadilah orang yang menegakkan kebenaran di situ di masa itu seperti orang yang menggenggam bara api. Fayastawihi na'idin awwalu hadhil ummati bi akhiriha, maka ketika itulah menjadi sama generasi umat ini dengan generasi akhirnya, sama dari sisi sama-sama asing, sama-sama beruntung, walaupun tidak harus kualitinya itu sama persis. Fi fadlil amal, di dalam keutamaan amal, illa ahla badrin wal hudaybiyah, kecuali itu ahli badar, yang itu perang Badar pada tahun 2 Hijriah itu, dan ahli hudaybiyah yaitu pada tahun 6 Hijriah itu. Wa man tadabbara athara hadzal bab, dan barang siapa merenungkan asar-asar yang ada dalam bab ini, dalil-dalil dalam bab ini,
Bana lahus shawab, yang betul bana bukan bi anna. Harusnya apa hamzah qata'nya dihilangkan. Bana. Menjadi jelaslah bagi dia pendapat yang betul tentang apa tafsir syarah hadis-hadis tersebut. Wallahu yu'ti fadlahu may yasha. Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Selesai dari Al-Jami' li ahkamil Quran. Apa itu tafsir Qurtubi? Wala syakka anna darajat as-sahabati radhiyallahu anhum, harusnya hum ya, kurang min ya. Dan tiada keraguan bahwasanya derajat para sahabat radhiyallahu anhum itu la yanaluha man ba'dahum. Tidak mungkin untuk diraih orang setelah mereka. Lil adillati sabiqati wa ghairiha min adillah. Berdasarkan dalil-dalil terdahulu dan dalil-dalil yang selain itu. Walakin akan tetapi lamma kanatil ibadatu izdadat darajatuhu bizdiyadil bala'i fiha, manakala ibadah itu akan bertambah derajatnya dikarenakan pertambahan ujian di dalamnya, kanat laha syabahun bima hasala fi zamani sahabati radhiyallahu anhum. Maka ibadah yang seperti itu di masa asing di akhir-akhir zaman, dia memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Wa kullun bihasabih. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kadarnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullah wa min sifatil ghuraba'i aidan. Dan juga termasuk sifat ghuraba, sifat orang-orang yang asing itu secara syar'i bukan secara apa? Lughawi. Allati nu'ita biha ahlul haq, yang mana para pembela kebenaran disifati dengan itu nu'ita, na'at, yaitu apa? Sifat atau karakter. Ayyakunal ghalibu 'alan nasi fi jami'i umurihim mithlu, yaitu jadinya apa? Ini kalimat beliau agak panjang. Kebanyakan manusia al-ghalibu 'alan nas, yaitu yang dominan pada manusia, dominan pada masyarakat fi jami'i umurihi, dalam seluruh urusan mereka. Mislu, contohnya apa? Mu'akhatil ikhwan, persaudaraan di antara saudara. Wa suhbatul ashab, harusnya apa? Suhbati ya, karena dia maktuf kepada majrur, suhbati. Wa suhbatil ashab, cara bersahabat dengan sahabat, yaitu metode pertemanan. Itu pun apa? Banyak yang tidak ikut dalil. Wa mujaratil jiran, harusnya mujarati. Tapi ini harokatnya dari sananya. Yang betul mujarati. Dan mujawaratil jiran, cara bertetangga. Banyak orang yang tidak ikut dalil. Wasilatil arham, dan cara silaturahim. Ya, sebagian tidak ikut dalil. Dikarenakan apa? Ya karena kurang belajarnya, sehingga apa? Dianggap kerabat, dijabat tangannya walaupun bukan mahram. Ini keliru. Metode macam itu. Atau apa? Oh, saya masih kerabat. Maka apa? Kalau ada pembagian warisan saya harus ikut. Padahal secara syariat orang ini mahjub. Dia terhalangi oleh apa? Kelompok yang lebih dekat. Tapi dia nggak peduli. Saya masih kerabat. Saya minta. Seperti apa yang terjadi di Selangor itu. Memaksa-maksa untuk apa? Untuk masuk di dalam apa? Warisan. Padahal dia kerabat tapi agak jauh. Tidak ikut dalil. Wa iyadatil mardo, dan cara menjenguk orang sakit. Banyak yang tidak ikut dalil, metodenya dan seterusnya. Adab-adabnya. Wa syuhudil janaiz, dan ketika apa? Menghadiri jenazah. Wa ma yajri alaihim minal masa'ib, dan musibah-musibah yang menimpa mereka. Metode untuk menghadapi musibah tidak sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang belum punya ilmu. Wa ma yusirruna bihi minal afrahi bid dunya, dan apa yang mereka, ini kalau yusirun berarti apa? Mereka sembunyikan. Yang mereka sembunyikan itu berupa kegembiraan-kegembiraan dengan karena dunia, masalah dunia. Wal mutajarah, mutajarah yaitu perniagaan. Wal muamalah, ini harusnya apa? Semuanya kasar ini. Muamalah yaitu apa? Bagaimana cara bermuamalah. Masalah hutang piutang atau masalah apa? Ya, perkara-perkara yang lain. Jual beli. Wal mahabbah, dan juga masalah cara cinta, masalah saling cinta. Ini juga ada adab-adabnya. Baik. Jangan seperti yang terjadi di barat itu, dan ini enggak layak. Saking cintanya sama istrinya, dia ciuman sampai apa? Lidah istrinya digigit sampai putus. Habis itu menyesal, istrinya enggak punya lidah. Ini berlebihan hawa nafsu. Cinta-cinta, tapi jangan menyakiti istri macam itu. Baik. Wal bud'ah, juga apa? Cara bercinta. Yaitu apa? Itu cara hubungan suami istri, ada yang berlebihan. Depan nggak puas atau belakang juga, ini nggak boleh. Ini haram. Walaupun apa? Dengan wanita nggak boleh.
Baik. Wal muzawarah, yaitu bagaimana cara ziarah, cara berkunjung. Jangan seperti sebagian adat orang Yaman. Sudah ketuk 3 kali, salam 3 kali sudah. Tapi apa? Banyak dari mereka apa? Ketuknya berpuluh-puluh kali. Asal nggak dibuka, ketuk terus. Padahal apa? Pintunya itu terbuat dari besi ya. Sudah yang di dalam nggak tidur. Ini zalim, ziarah yang berlebihan. Wal mulaqah, metode untuk apa? Ketika sedang berjumpa, adab-adabnya bagaimana. Wal mujalasah, juga masalah cara duduk. Cukup duduk di satu kursi, jangan apa? Kita duduk di tengah 2 kursi. Ini mendolimi orang. Akhirnya orang jadi malu untuk ambil salah satunya. Ini contoh-contoh aja. Walijtima'u fil walaim, dan cara kumpul di walimah-walimah. Metode apa? Metode adab-adab ketika ada acara-acara kenduri dan yang semacam itu. Ini semuanya ada adabnya. Wa asbahil lihadil umur, dan perkara-perkara yang mirip dengan macam ini. Fa inna jami'a dzalika yajri bainahum ala khilafil kitabi was sunnah. Karena sesungguhnya seluruh perkara itu tadi berlangsung di antara masyarakat menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yaitu banyak yang tidak sesuai dengan dalil. Kenapa? Lighalabatil jahl alaihim, karena kebodohan itu mendominasi mereka. Walidurusil ilmi fihim, durus bukan pelajaran tapi indiras, yaitu karena lunturnya ilmu di tengah-tengah mereka, nggak tahu ilmu. Baik, kita baca dulu catatan kaki di sini. Naam. Qadin darasa katsirun minal ilmil haqiqi fi katsirin minal buldan. Memang telah luntur banyak sekali dari ilmu yang hakiki di kebanyakan negeri-negeri biwafatil ulama, dengan sebab wafatnya para ulama, wa qillati warasatihim fiha, dan sedikitnya orang yang mewarisi para ulama tadi di negeri tersebut. Fala budda lil muslimina an yabdhilu juhudahum fi ilmil kitabi was sunnah. Maka harus kaum muslimin itu mencurahkan kerja keras mereka untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan, oh ini urusan orang-orang pesantren. Jangan, kita ingin selamat, kita juga belajar. Pesantren aja kadang banyak yang keliru juga. Kalau apa? Tidak ikut syariat yang betul. Ma'al amali bi muqtadahuma, disertai dengan mengamalkan tuntutan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan cuma apa? Hafal tapi setelah itu melanggar. Allahumma musta'an. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan illa ma ataha, kecuali Allah apa yang Allah karuniakan kepada jiwa tadi. Bukan berarti kita harus memaksakan diri melebihi kemampuan. Baik. Bukan berarti apa? Oh, saya ingin seperti pelajar jamak sehari belajar itu sampai 12 daras. Enggak harus macam itu. Yang penting apa? Tiap hari kita ada waktu 1 jam atau setengah jam 1 daras. Kalau mampu lebih alhamdulillah. Kalau tidak mampu semampunya. Yang penting tiap hari ada waktu-waktu untuk belajar. Baik, qala Imam Dzahabi rahimahullah, "Falau arada ahadun an yatatabba'a hadits as-Tsauri wahdah." Ini contoh. Seandainya ada satu orang yang ingin menelusuri hadis Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri, wa yaktubahu bi asani dan nafsih, bi asani di nafsih, dan dia menulis dengan sanad-sanad dirinya itu, sanad saya ke Imam Tsauri demikian, ala tuliha, walaupun itu panjang. Wa yubayyinu sahihahu min saqimi, lalu dia jelaskan mana sanad yang sahih, mana sanad yang dhaif. Lakana yaji'u bi musnadihi fi asyarati mujallada. Niscaya orang ini akan mampu mendatangkan musnad Imam Ats-Tsauri sampai 10 jilid. Kita jangankan 10 jilid, Arba'in Nawawi alhamdulillah. Ini masa kita semampunya. Yang penting apa? Kita ada usaha untuk tetap ada hubungan dengan apa? Hadis-hadis Nabi. Wa inna ma sya'nul muhaddisil yaum, hanyalah tugas muhaddits pada masa ini, pada hari ini zaman Dzahabi tahun 800-an. Apa itu? Al-i'tina'u bid-dawawin sittah, yaitu kita punya perhatian dengan kitab kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian apa? Musnad Imam Ahmad, dan juga apa? Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Imam Ahmad ini kalau sab'ah saja. Baik. Wa Musnadi Ahmad bin Hanbal wa Sunan Al-Baihaqi wa dhabata mutunaha wa asanidaha. Dia memantapkan matanya dan juga sanad-sanadnya, jangan keliru. Ada rawi yang namanya Ats-Tsauri, ada rawi yang namanya Ats-Tsauri. Jangan kita salah baca nanti keliru. Demikian pula matanya. Apa itu? Al-Habbatus Sauda Shifa'un likulli da'. Jangan salah baca Al-Hayatus Sauda. Ular hitam obat segala penyakit. Wah, ini salah baca, bahaya.
Summa la yang tapi ubidzalika hatta yattaqiya rabbah. Lalu dia tidak akan mengambil manfaat dari kitab-kitab hadis yang telah dia mantapkan tadi itu sampai dia bertakwa kepada Rabb-nya. Jangan cuma hafal lalu jadi seperti Syadzakuni, Sulaiman bin Daud Syadzakuni. Hafalannya menyaingi Imam Ahmad, tapi apa? Dia suka minum khamar. Enggak faedah macam ini. Ini si Syadzakuni itu. Wa yadinu bil hadis. Dia harus beragama dengan hadis. Jangan apa malah jadi pengingkar sunnah. Tapi apa? Setia pada sunnah Nabi. Fa'ala ilmil hadisi wa ulama'ihi liyabki man kana baqiya. Maka hendaknya dia menangisi ilmu hadis dan para ulama hadis. Kalau apa? Kalau emang dia ingin menangis. Kenapa? Syarat-syarat ini sekitar apa? Syarat di zaman Zahabi aja. Mampukah orang-orang zaman sekarang? Jarang yang mampu itu. Kita belajar Sahih Bukhari Muslim dari awal sampai akhir aja itu perlu apa? Perlu waktu yang panjang. Baik. Seperti dulu sekitar apa? Perlu 8 tahun dengan apa? Syahihaya untuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Belum lagi apa? Kitab-kitab yang tadi-tadi itu. Padahal semuanya adalah ilmu. Maka hendaknya kita menangis betapa sedikitnya ahlul hadis di zaman sekarang. Dan alangkah banyaknya hadis yang belum sampai ke kita karena apa? Hadis itu masih di dalam kitab, belum apa dibacakan ke kita. Faqad adal Islamul mahdhu ghariba kama bada. Islam yang murni telah kembali asing sebagaimana awalnya. Ini siapa yang bilang? Zahabi di zaman beliau padahal. Wal yasa imru'un fi kaki raqabatihi minan nar. Wal yasa berarti fal yas'a imru'un fi bikaki raqabatihi minan nar. Hendaknya seseorang itu berusaha untuk membebaskan leher dia dari neraka. Kalaupun tidak jadi muhadis dan susah jadi muhadis, paling enggak apa? Kita berusaha untuk mengamalkan hadis yang telah kita tahu. Untuk apa? Agar selamat dari neraka. Jangan malah apa? Jadi orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi. Fala haula wala quwwata illa billah. Summal ilmu laisa huwa fi kasratir riwayah. Kemudian ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Banyak riwayat itu penting, tapi apa? Yang intinya bukan itu. Walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Tetapi yang namanya ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati. Wa syartuhu, apa syarat kita dapat ilmu dan faedah cahaya ilmu? Alittiba, yaitu kita mengikuti. Dapat ilmu sedikit, kita amalkan, besok dapat lagi, kita amalkan lagi. Intinya adalah apa? Pengamalan dan mengikuti. Wal firaru minal hawa wal ibtidah, dan lari dari hawa nafsu dan membuat bid'ah. Banyak sunnah yang belum kita kerjakan. Gimana kita sempat membuat bid'ah? Ini ajaib sebagian orang. Waffaqana Allahu wa iyyakum li ta'atih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk taat kepadanya. Selesai dari siang. Oke, kita lanjutkan. Lanjut insyaallah ya. Belum 30 menit juga. Mau sudah cukup? Lanjut dulu ya sedikit ya, insyaallah. Jadi kita lanjutkan masih kalam Imam Al-Ajuri di atas itu. Fa idza aradal mu'minul aqilul ladzi qad faqahahu Allahu azza wa jalla fid. Maka apabila seorang mukmin yang berakal, yang telah Allah jadikan dia itu paham di dalam agama ini, wa basarahu uyuba nafsihi, dan Allah jadikan dia tahu aib-aib dirinya sendiri, makin belajar makin tahu kekurangan sehingga makin merunduk, bukan apa? Makin menyombongkan diri, bukan. Wa qabiha man nasu alaih, tapi juga dia jadi semakin tahu buruknya keadaan mayoritas dari manusia. Bukan kita memburuk-burukkan masyarakat, tapi apa? Kita lihat ini enggak sesuai dengan dalil, enggak layak macam ini. Baik. Wa razaqahu ma'rifatan bitamyizi bainal haqqi wal batil, dan Allah memberikan karunia kepada dia berupa apa? Pengetahuan untuk memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Wa bainal hasani wal qabih, membedakan. Kita pakai bahasa Melayu atau Indonesia ya? Semampunya. Baik, membedakan antara kebenaran dan kebaikan, kebagusan dan kebaikan. Wa bainad dharri wan nafi', dan juga di antara mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Wa alima ma lahu mimma alaih, dia tahu apa yang menjadi hak dia dan dia tahu apa yang menjadi kewajiban dia. Jangan apa selalu hak asasi manusia, kewajiban asasi lupa. Baik, ini tidak layak. Baik. Id alzama nafsahul amala bil haq, manakala dia telah mengharuskan dirinya untuk mengamalkan kebenaran, dan memang ini kewajiban dari Allah Ta'ala. Baina dhahranai man
qad jahilal haq, di tengah-tengah orang yang telah tidak tahu kebenaran. Kita baca catatan kaki, yakni hadzal mu'minul mutamassiku bisunnah huwal muttabi'u li thariqati Rasulillah. Yaitu orang mukmin ini yang dia berpegang teguh dengan sunnah, dia adalah orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yattabi'u ahwa'an nas. Dia tidak mengikuti hawa nafsu manusia, kama dzakarahal ulama, sebagaimana yang disebutkan ulama. Balil ghalibu alaihim ittiba'ul hawa. Bahkan yang mendominasi orang-orang adalah mengikuti hawa nafsu. Bentar, kita habiskan catatan kaki dulu berarti. Baik. Qala Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa muradu haula'il a'immati bisunnah, yang diinginkan oleh para imam dengan as-sunnah, apa definisi sunnah di sini? Thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha, yang dulu beliau ada di atasnya, wa ashabuhu, dan juga para sahabat beliau ada di atasnya. As-salimatu minasyubuhati wasyahawat, yang selamat dari syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat, selesai dari kasbul kurban. Wa qala rahimahullah, Imam Ibnu Rajab juga mengatakan rahimahullah, summa sara fi urfi katsirin minal ulama'il mutaakhirin, kemudian jadilah di dalam tradisi kebanyakan, uruf itu tradisi dari para ulama generasi terakhir, min ahlil hadits wa ghairihim, dari kalangan ahlul hadits dan yang lain-lain. As-sunnah, definisi sunnah itu apa? Ibaratun amma salima minas syubuhat, yaitu ungkapan dari sesuatu yang selamat dari syubhat-syubhat, fil iqadati khassatan fi masailil imani billah, di dalam masalah keyakinan-keyakinan, terutama adalah masalah keimanan kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, yaitu rukun iman yang 6 kalau ditambah dengan takdir. Wa kadzalika fi masailil qadar, demikian pula dalam masalah takdir. Wa fadhailil sahabat, juga tentang keutamaan sahabat, masuk di situ, masuk dalam sunnah. Wa sannafu fi hadzal ilmi bismi sunnah, para ulama menulis, mengarang dalam ilmu tentang ini dengan nama apa? Istilah as-sunnah. Li'anna khatarahu azim, karena bahayanya itu besar. Kalau khatar kita artikan bahaya, kalau menyelisih ini memang bahaya, orang jadi apa? Murtad dan terancam neraka. Dan ada makna kedua, khatar artinya adalah apa? Nilainya. Nilainya itu agung masalah ini. Wal mukhalifu fihi ala syafa halakah, dan orang yang menyelisihi di dalam masalah ini, dia berada di bibir kebinasaan. Iya, Rasulullah bersabda apa? Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Malamnya itu jelas seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Irbad bin Sariyah. Baik, kita tambah sedikit lagi. La yubaluna ma naqasa min dinihim idza salimat lahum dunyahum. Mayoritas manusia itu mereka tidak peduli agama mereka yang kurang. Ada pengurangan dalam agama mereka, yang penting apa? Jika dunia mereka telah selamat. Fa idza nadharu ila man yukhalifuhum ala tariqatihim, kalau mereka melihat kepada orang yang menyelisih mereka di dalam metode mereka, cara agamanya enggak seperti cara agama masyarakat, saqula zalika alaihim. Mereka merasa berat dengan yang seperti itu, padahal kita enggak ganggu mereka. Tapi ini sudah terasa berat bagi orang-orang itu. Fama qatu, maka orang-orang pun membenci orang ini. Wa khalafu, mereka menyelisih dia. Wa talabu lahul uyub, mereka akan berusaha mencari-cari aib dia. Oh, ini dia sok pandai, oh dia sok jadi alim, padahal dulu dia kan cancer juga. Ya itu dulu tobat selesai. Ngapain dibuka-buka aib yang dulu? Baik. Fa ahluhu bihi mutabajjirun. Keluarganya merasa jengkel dengan dia, keluarganya sendiri enggak suka sama dia. Wa ikhwanuhu bihi mutasaqilun, saudara-saudara juga merasa susah dengan dia itu. Merasa apa? Ini berat orang ini. Wa mu'amiluhu bihi ghairu raghibin fi mu'amalatih. Orang yang muamalah dengan dia tidak menyukai muamalah dengan dia. Wa ahlul ahwa'i lahu ala madhhabil haqqi mukhalifun. Dan orang-orang ahlul ahwa, mereka menyelisih mazhab ahlul haq. Fasara ghariban fi dini, maka jadilah orang ini asing di dalam agamanya. Li fasadi dini aktsaril khalq, karena rusaknya agama kebanyakan makhluk. Ghariban fi muamalatih,
Dia asing dalam metode muamalah dia. Likasrati fasadi ma'asi aktsaril khalq. Karena banyaknya kerusakan pada metode cara hidup ma'asi, yaitu cara kehidupan atau penghidupan mayoritas dari makhluk. Ghariban fi mu'aqatih. Dia aneh, dia dianggap asing atau aneh di dalam cara bersaudara. Wa suhbatih, dan dalam cara bersahabat. Likasrati fasadi suhbatin nas, dikarenakan banyaknya kerusakan dalam metode persahabatan orang-orang. Kalau tidak ikut minum-minuman keras, ini dianggap aneh. Sahabat macam apa ini? Ini banyak orang memandang semacam itu. Wa mu'aqatihim, dan cara bersaudara. Kalau memang kau saudara, kalau memang kau adalah temanku, kalau kita sehati, sudah kita harus sama-sama buat tato. Kalau enggak, kamu belum sehati dengan saya. Ini metode sebagian orang, harus sama-sama punya tato. Ini enggak boleh. Sebagian tatonya ada kobra, ada elang, yang lain saya enggak mau lah tato itu. Saya tatonya aku cinta ibu. Nah, ini lebih baik. Tapi enggak boleh juga. Cuma ini anak mama. Baik. Ghariban fi jami'i umuri dunya wal akhirah. Dia aneh di seluruh urusan dunia dan akhirat. La yajidu ala dzalika musa'idan. Dia tidak mendapatkan di dalam agamanya itu orang yang mau menolong dirinya, yafrahu bih, penolong yang layak kita merasa gembira dengannya. Mungkin ada yang mau menolong, tapi tetap kita sedih karena penolongnya pun segan-segan dan semacam itu. Enggan. Wala mu'anisan yaskunu ilaih, tidak ada teman akrab yang dia merasa tentram untuk duduk-duduk dengannya, tempat untuk mencurah hati, bukan mencuri hati. Famithlu hadza gharibun mustauhish, maka orang semacam ini memang jadi terasing. Mustauhish, dia akan kesepian secara zahir. Li'annahu salihun baina fusaq, karena ini adalah orang soleh di tengah-tengah orang-orang fasik. Wa alimun baina juhal, dia orang alim di tengah-tengah orang jahil. Wa halimun baina sufaha, dia adalah orang yang berakal di tengah orang-orang yang tolol. Yusbihu hazinan, dia menjadi orang yang sedih. Wa yusbi berarti di waktu pagi dia sedih. Wa yumsi hazinan, masa waktu petang juga sedih. Katsirul ghammuhu qalilun, katsirun ghammuhu wa qalilun farahuh. Dia banyak merasa gundah dan dia juga sedikit kegembiraan. Ka'annahu masjun, seakan-akan dia ini orang di penjara. Kadang sampai kita merasa seperti itu di sebagian tempat. Katsirul buka, dia banyak menangis. Kal gharibil ladzi la yu'raf, seperti orang asing yang tidak dikenal. Wala ya'nasu bihi ahad, tidak ada seorang pun yang merasa akrab dengan dia. Yastauhisu minhu man la ya'rifu, orang yang tidak kenal dia akan merasa tidak tentram dengan dia. Padahal ini adalah orang baik, orang yang jujur, orang yang ahlus sunnah yang sebenar. Fahada makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayaudu ghariban kama bada. Dan maka inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Islam itu akan kembali asing seperti permulaannya. Wallahu a'lam. Kita habiskan catatan kakinya aja. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa inna ma zallal mu'minu akhir zaman. Hanyalah orang mukmin di akhir zaman itu menjadi hina di mata masyarakat, li ghurbatihi baina ahlil fusaq, karena dia itu terasing di tengah-tengah orang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Min ahli syubhati wasyahawat, di tengah-tengah ahli syubhat dan syahwat. Pada zaman dulu kalau enggak merokok dianggap aneh. Orang-orang pada merokok, kamu enggak merokok. Orang-orang pada pacaran, ini enggak mau pacaran sendiri, dianggap aneh. Baik. Fakulluhum yakrahu, semua orang membenci dia, wa yu'dhi, juga menyakiti dia, li mukhalafati tariqatihi li tariqatihim, karena metode dia tidak seperti metode mereka, jalan hidup dia tidak seperti jalan hidup mereka. Wa maqsuduhu wa li mukhalafatihi, wa maqsudihi li maqsudihi, maksud dia tidak seperti maksud mereka. Maksud mereka dunia, maksud dia adalah akhirat. Wa mubayyanatihi limahum alaih, dan karena dia memang mubayyin, yaitu membezakan diri dengan keadaan orang-orang itu. Ila al-qaul, sampai ucapan mereka beliau, wa minhum man kana yakrahuhu ahlu, di antara mereka ada yang dibenci keluarganya sendiri, wa waladu, anaknya juga membenci dia, listingkari halih, karena keadaan dia diingkari. Bapak dulu sudah kerja di minyak, di Pertamina atau di Petron dan lain-lain, gajinya sampai bertumpuk-tumpuk. Sekarang bapak jadi miskin. Kami nggak suka bapak macam Anda. Ini zalim anak macam ini. Baik. Padahal tetap dapat rezeki, jangan khawatir. Allah nggak akan menyanyiakan hambanya. Selesai dari kasbul qurbah. Baik, kita lanjutkan besok.
petang insyaallah, besok malam insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.